Baik, tadi sudah saya bahas untuk TT2-nya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk TT3. Ya, ini TT3. Ada 5 soal kan? TT3 kemarin ada 5 soal, sehingga setiap soal poinnya adalah 20. Nah, oke. Oke. Ini soal yang pertama, suatu segitiga besar sudut yang kedua, suatu segitiga besar sudut yang kedua, dua kali besar sudut yang pertama. Dan besar sudut yang ketiga, tiga kali besar sudut yang kedua. Tentukan sudut-sudut segitiga tersebut. Nah, ini kita misalkan bahwa sudut pertama adalah A, kedua B, sudut ketiga adalah C. Berarti sudut A, B, C. Sudut kedua itu dua kali sudut A. B berarti 2A. C itu sama dengan 3B. Nah, yang ditanya sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Oke. Nah, segitiga, saudara yang perlu ketahui bahwa segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Berarti A plus B plus C itu adalah 180. Sehingga di sini A plus B plus C sama dengan 180. Nah, kita masukkan B itu adalah 2A, C, C itu adalah 3B. Sehingga A plus 2A plus 3B. Nah, kita rubah lagi, B adalah 2A. Sehingga A plus 2A plus 3 kali 2A. Sama dengan 180. Ketemu A plus 2A plus 6A sama dengan 180. Nah, 9A sama dengan 180. A-nya ketemu 20. Nah, berarti A-nya itu 20 derajat. Nah, B itu kan 2A. Tadi, ya kan? B adalah 2A. Sehingga kalau ketemu A-nya 20, berarti B-nya 2 kali 20, B-nya ketemu 40. Benar kan? Nah, ketemu A, pasti B-nya ketemu. B ketemu, pasti C-nya ketemu. Nah, C itu adalah 3B. C itu 3B kan, berarti 3 kali 40. Berarti C-nya 120. Jadi ketemu kan? Nah, itu poinnya 20. A-nya 20, B-nya 40, C-nya 120. Berarti 20 ditambah 40 sama dengan 60. 60 tambah 180, 120, 180. Pas ini. 20, 40, 120 sama dengan 180. Ini untuk nomor 1. Nah, itu jadi saudara nggak sulit kan? Nah, cuma kalimatnya yang kelihatannya sulit. Nah, padahal tidak sulit itu. Oke, nah itu adalah matematika. Jadi sebenarnya matematika tidak sulit. Bagaimana kita memahami soal yang diinginkan. Jadi konsepnya kita punya, nah, jadi semua bisa teratasi. Nomor 2, 5 lebih besar dari 3 kali suatu bilangan. 5 lebih besar dari 3 kali suatu bilangan, tidak kurang dari 26. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Nah, silahkan dilihat yang saya blok itu. 5 lebih besar berarti 5 ditambah lebih besar dari 3 kali suatu bilangan. 5 ditambah 3x. X ini bilangan tersebut tidak kurang, berarti kan lebih besar. Lebih besar sama dengan 26. Tentukan semua bilangan tersebut. Nah, ini bilangannya X. Berarti 5 plus 3X lebih besar sama dengan 26. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak. 3X lebih besar sama dengan
26 dikurangi 5, 3x lebih besar dari 21, x lebih besar 21 dibagi 3, x lebih besar dari 7. Jadi bilangan tersebut adalah bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan 7. Nah, itu kan. Jadi semuanya bilangan asli yang lebih besar dari 7 itu memenuhi apa yang ditanyakan oleh soal nomor 2. Nah, ini poinnya 20. Nomor 3, nilai tes matematika Umar dalam 3 kali ulangan harian adalah 87, 81, dan 74. Agar nilai rata-rata dalam 4 kali ulangan harian tidak kurang dari 85. Berarti tidak boleh kurang dari 85. Kalau 85 masih boleh. Berarti harus lebih besar atau sama dengan dari 85. Berapa minimal nilai Umar pada ulangan yang keempat? Nih, diketahui nilai ulangan pertama X1 itu 87, ulang kedua X2 81, X3-nya 74. Nilai rata-rata 4 kali ulangan itu X bar, nah, X4. Nah, ini harus lebih besar. Nah, ini berarti X1 plus X2 plus X3 plus X4 per 4. Nah, ini kan ulangan rata-rata. Itu harus lebih besar sama dengan 85. Maka X1-nya 87 ditambah 81 ditambah 74 tambah X4 per 4 lebih besar dari 85. Di situ 242 plus X4 per 4 lebih besar sama dengan 85. Nah, temu 242 plus X4 lebih besar sama dengan 4 kali 85. X4 ketemu 98. Jadi X4 harus lebih besar dari 98 agar rata-ratanya 85. Jadi kalau X4 itu 98, maka rata-ratanya 85. Kalau lebih dari 98, ya berarti lebih dari 85. Jadi nilai minimal untuk ulangan harian keempat adalah 98. Nah, ini nilainya poinnya 20 untuk soal nomor 3. Next, soal nomor 4. Nah, ini adalah suatu apa ini? Nah, barisan aritmatika. Ini baris dan deret. Suku keempat, suku ketujuh, suku ke-10, dan suku ke-1010. Walah, suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah T. Suku keempat itu T, suku ketujuh itu T kuadrat, suku ke-10 itu T plus T kuadrat, suku ke-100 1010 itu 2018. Yang ditanya suku ke-100 dikurangi suku ke-10 barisan tersebut. Nah, ini. Jadi yang diketahui bagaimana? Ketahui U4 itu T. Kalau suku keempat itu T, berarti U4 itu sama dengan T sama dengan A plus 3B. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena kan aritmatika. U7-nya T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan A plus 6B. Suku ke-10 adalah T plus T kuadrat. Maka T plus T kuadrat sama dengan A plus 9B. Lalu suku ke-1010. Nah, itu adalah 2018. Nah, sama dengan A plus 1009B. Nah, ini. Nah, yang ditanya ini
U100 dikurangi U10. Nah, ini. Nah, jawab. Yang kita cari dulu adalah U10. U10 adalah T plus T kuadrat sama dengan A plus 9B. Terus T plus T kuadrat sama dengan A plus 9B. Nah, ini ada warnanya ini menunjukkan substitusi. U10 kan ini. U10 kan ini. Ini. Nah, lalu T, T-nya ini yang warna merah. U4 itu kan T warna merah. Kata T. Nah, lalu T kuadrat itu adalah U7. Nah, itu A plus 6B. Nah, jadi ini langsung dimasukkan sini. Nah, A plus 3B, T-nya, T kuadratnya A plus 6B. Nah, ini. U10 sama dengan A plus 9B. Nah, ketemu di sini. A plus 3B plus 6B sama dengan A plus 9B. A tambah A, 2A, 3B plus 6B, 9B plus A plus 9B. Temu 2A min A plus 9B min 9B. Sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena di sini kita jadikan 1. Ketemu A plus 0 sama dengan 0. A-nya 0. Nah, ini baris aritmatika. A-nya ketemu 0. Oke, A-nya ketemu 0. Nah, kita masukkan ke sini. Ini. Nah, persamaan yang keempat. Suku ke 1010. Nah, suku ke 1010. Nah, itu adalah 2018 kan. Nah, kita masukkan 2018 sama dengan A plus 1009B. A-nya 0. Nah, ketemu B-nya berapa? Nah, ketemu B-nya 2. Jadi bedanya 2. Jadi bilangan pertama itu 0, berarti bilangan kedua itu 2, 4, dan seterusnya. Yang ditanya adalah U100 dikurangi U10. U100 A plus 99B. U10 A plus 9B. A-nya 0, berarti 99 kali 2, 9 kali 2, 198 kurangi 18, ketemu U100 dikurangi U10 sama dengan 180. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 4. Ya, ini poinnya 20. Ketemu toh? U100 dikurangi U10 sama dengan 180. Nah, itu adalah untuk soal nomor 4. Nah, soal nomor 5 sebagaimana berikut. Nah, ini cepat-cepatan saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di akhir. Sebuah tali pramuka dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau yang nomor 4 tadi adalah garis aritmatika, kalau ini adalah garis geometri atau deret geometri. Sebuah tali pramuka dibagi 4 bagian, jika panjang potongan tali paling pendek itu 24. Ini yang paling pendek. Dan yang paling panjang 200. Jadi U1 itu 25, U4-nya 200. Panjang tali mula-mula jika potongan-potongan tersebut membentuk deret geometri. Nah, berarti diketahui apa? Diketahui U1 25, U4 200. Nah, yang ditanya adalah panjang total atau S4, deret geometrinya. Ini langsung saja. U1 U1 itu jelas A, ya, U1 itu A, U4, nah ini U4 tadi 200.
4 berarti A kali, karena ini deret geometri, berarti A kali R pangkat N-1. 4 min 1, berarti A kali R pangkat 3. A, ketemu 200, A-nya 25, 25 kali R pangkat 3, 200 dibagi 25, R pangkat 3, 8 sama dengan R pangkat 3, R-nya adalah 2. Oke, ketemu R-nya 2. Nah, kami ditanya S4, nah, R-nya lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang ini. Kalau R-nya kurang dari 1, maka ini dibalik 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini rumusnya kita masukkan S4, 25, 2 pangkat 4 min 1 per 2 min 1. Nah, ketemu 25 kali 15 per 1. Ketemu berapa? Ketemu panjang totalnya 375 cm. Ya, jadi panjang tali mula-mula itu adalah 375 cm atau 3 meter 75 cm. Nah, jadi itu dipotong. Potong yang pertama 25 cm. Nah, karena 2 berarti 50, 100, dan 200. Pas ya, 2 kan? A-nya kan 2, berarti 25, 50, 100, dan 200. Nah, ketemu 375 cm totalnya. Nah, ini poinnya 20. Nah, itu. Jadi saudara bisa tahu untuk TT3 pembahasannya sebagaimana telah saya sampaikan tadi.